暑い。暑くて干からびそう。動いてないのに暑いよ。お昼寝に。Udah mulai? Udah. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi aljabar ini. Ya, sebuah program sederhana yang kami baru saja buat, yaitu Markov Chain Text Generator. Program ini dapat menghasilkan teks baru berdasar pola dari dataset yang diberikan. Apa itu Markov Chain? Sebelum masuk ke dalam demonya, mari kita bahas secara singkat apa itu Markov Chain. Dalam konteks generator teks, program ini akan mempelajari hubungan antar kata dari sebuah dataset lalu menghasilkan kalimat baru dengan mengikuti pola yang ditemukan. Program ini tidak memahami makna kalimat seperti model AI modern, tetapi mampu menghasilkan teks yang terlihat cukup alami berdasarkan latihannya. Oke? Itu saja pengenalan dari Markov Chain. Kita lanjutkan ke ini kita lanjutkan nih ke rumus matematikanya atau ke cara kerja ya. Kalau kita lanjutkan saja ke rumus matematikanya dulu. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus dari Markov Chain, yaitu adalah xn tambah 1 sama dengan xn dengan tanda pipe IPA. Jadi adalah x1 sama dengan x1, x2 sama dengan x2, koma titik-titik sampai xn sama dengan n. Jadi kalau misalnya kita tutup kurungkan, jadi sama dengan px sama dengan xn sama dengan n. Jadi itu makna rumus tersebut adalah membandingkan dua sisi kiri dan kanan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, yang berarti keduanya memiliki nilai peluang sama. Jadi gini, sisi kirinya adalah xn tambah 1 sama dengan x. Itu membacanya yang sebagai sisi kiri, berapa peluang kejadian besok xn tambah 1 jika kita memperhitungkan seluruh riwayat kejadian dari langkah pertama, kedua sampai kejadian hari ini. Habis itu sisi kanannya yang xn tambah 1 sama dengan xn, ini membacanya berapa peluang kejadian besok xn tambah 1 jika kita hanya melihat kondisi hari ini saja. Tanda sama dengan di tengah rumus tersebut memberikan sebuah kesimpulan fundamental. Masa depan hanya bergantung pada masa kini. Sejarah masa lalu sama sekali tidak relevan untuk memprediksi masa depan. Nah, jadi kita akan membahas tentang cara rumusnya bekerja menghasilkan. Sekarang jika kita menekan tombol generate buat kalimat chatbot akan mulai melempar dadu probabilitas. Contohnya, katakanlah chatbot sudah menghasilkan teks saya mau. Apa kata selanjutnya? Disinilah rumus sifat tanpa memori atau memorilas itu bekerja. Chatbot tidak peduli bahwa kata pertama adalah saya. Chatbot hanya melihat kata terakhir saat ini yaitu mau. Lalu kemudian melihat catatan probabilitasnya dari kata mau peluangnya ada 50% kemakan dan 50% ketidur. Komputer akan mengacak dan memilih salah satu, misalnya terpilih makan. Kalimatnya menjadi saya mau makan. Proses ini diulang terus menerus untuk kata berikutnya, di mana komputer hanya melihat kata makan untuk menebak kata nasi. Ya, selanjutnya kita akan membahas kelemahan fatal Markov Chain untuk chatbot. Karena sifat utama yang hanya mengingat kata terakhir masa kini dan melupakan seluruh sejarah kalimat di belakangnya, masa lalu. Chatbot berbasis rantai Markov seringkali menghasilkan kalimat yang secara tata bahasa benar, tapi maknanya secara keseluruhan tidak masuk akal atau melantur. Misalnya ya bisa saja secara acak merangkai kalimat panjang seperti saya mau tidur siang hari ini, sangat cerah sekali, aku suka makan. Setiap kata memang nyambung dengan tepat satu kata sebelumnya, tapi paragraf secara utuh kehilangan konteks. Inilah alasan mengapa AI chatbot modern sekarang menggunakan arsitektur bernama transformer yang punya ingatan panjang, bukan lagi rantai Markov. Sekian dari saya penjelasan tentang cara kerja rumus dari xn tambah 1 sama dengan xn di pipe dengan x1 sama dengan x1, x2 sama dengan x2 titik sampai titik-titik-titik xn sama dengan xn sama dengan xn tambah 1 sama dengan xn. Jadi sekian dari saya, kita akan melanjutkan ke selanjutnya ya teman-teman untuk membahas gimana sih cara kerjanya Markov Chain. Nah, ayo kita lanjut. Nah, kita mulai dari namanya training, dimana kita coba
kita punya dataset yang berisi kalimat pendek berupa contoh. Hari ini cerah. Nah, kita pecahkan kata-kata. Kita potong semua kata dari hari ini cerah, hari ini tidak hujan. Pertama, program kita bakal melakukan tokenisasi atau teknik kita bilang dia menyimpan datanya. Nah, teks itu dipotong-potong jadi kumpulan kata dan menjadi data yang tersimpan ada di dalam Markov chain. Nah, disinilah keajaiban di mana Markov chain bekerja. Di mana kita tulis aja, kita ketik aja satu kata aja yang dalam kalimat tersebut. Seperti kita tulis aja hujan. Nanti Markov programnya akan bekerja mencari data atau program yang sudah tersimpan di dalam Markov chain. Nanti akan nanti diisi sendiri. Nanti jadi hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Nah, setiap kombinasi kata akan mencatat. Seperti setelah kata hari ini kemungkinan ada kata tidak akan hujan. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian penutup, yaitu outro-nya. Siapa ya? Wah, sudah masuk kesimpulan. Oke, kesimpulan dari Markov chain. Markov chain digunakan untuk menghasilkan rangkaian kata berdasarkan probabilitas kemunculan kata berikutnya yang dihitung dari kata teks dari data teks sebelumnya. Model ini bekerja dengan memprediksi kata hanya dari satu kata sebelumnya. Misal dari kata seperti yang saya jelaskan tadi, kata makan. Dari kata itu mereka akan memprediksi antara misal ada kata makan nasi atau makan mie. Lalu dengan mengikuti prediksi tersebut, program akan mampu menghasilkan teks yang menyerupai pola bahasa pada pelatihan, meskipun sederhana dan mudah diterapkan dalam berbagai bidang. Kualitas teks yang dihasilkan cenderung terbatas karena model tidak memahami makna atau konteks spesifik dari bahasa yang digunakan atau kata yang digunakan. Jadi semakin panjang kalimat, bisa-bisa dia semakin tidak sesuai dengan konteks dari kalimat tersebut. Namun meskipun begitu, Markov chain tetap menjadi metode dasar yang penting untuk memahami konsep generasi teks berbasis probabilitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau materi yang masih kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.